Baik, kita mulai saja nutrisi otot jantung ya. Nah, jadi suplai arteri koronaria nanti kita akan bahas mempelajari apa aja. Kemudian mekanisme penyakit jantung koroner ya. Kenapa kok bisa jadi penyakit jantung koroner? Itu mekanismenya ada 3. Kita bahas. Kemudian kita masuk ke penyakit-penyakitnya ya. Sakit yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner itu namanya apa aja. Nanti kita bahas. Kemudian suplai arteri koroner ya. Nah, jadi arteri koroner secara anatomi kan dia dibagi menjadi 2 ya. Nah, sudah lihat videonya belum ya? Kalau anatomi udah praktikum video belum yang di YouTube? Sudah ya? Yang di EFK, Dok. Oh, udah. Oh ya, ya. Itu kan di YouTube kan, ngeling ke YouTube kan? Ya, ya. Iya. Ya, itu udah pinter kan berarti suplai arteri koronaria. Itu secara anatomis seperti itu ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya. Kalau arterinya ada yang kanan, ada yang ke kiri ya. Arteri koronaria dextra sama sinistra. Nah, itu secara anatomis dan cabang-cabangnya ya. Nah, tapi secara fungsional darah itu kan yang dibawa oleh arteri koronaria itu darahnya itu mengandung oksigen sama nutrien ya. Nah, di situ oksigen sama nutrien ini berperan penting dalam mensuplai otot jantung ya untuk metabolisme otot jantung. Jadi kita akan bahas tentang suplai oksigennya dulu. Nutriennya dulu ya, suplai nutrien. Nutrien itu adalah zat gizi seperti itu ya, zat yang menimbulkan energi seperti itu nutrien. Nah, jadi di sini metabolisme nutrien-nutrien tersebut di otot jantung itu seperti biokimia teman-teman yang sudah teman-teman terima ya kemarin di kuliah biokimia ya, kan sudah kan ya, yang digestif kan ada kuliah biokimia tuh yang glikolisis, kemudian jadi dekarboksilasi oksidatif, kemudian ke siklus Krebs, kemudian ke rantai transport elektron ya. Ini secara garis besar bisa teman-teman lihat. Maaf. Ini dari 4 makronutrien ya. Masih ingat apa 4 makronutrien? Ada yang ingat? 4 makronutrien apa, Dek? 4 makronutrien di tubuh manusia yang menimbulkan energi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Vitamin menimbulkan Asam nukleat. asam nukleat ya. Asam nukleat itu DNA itu ya. Nah, itu kan termasuk protein sebenarnya, tapi ada yang memisahkan ya dari protein, ada yang memisahkan dari protein. Asam nukleat itu sendiri. Jadi ada 4 ya. Protein, karbohidrat, sama lemak, sama asam nukleat. Nah, itu makronutrien. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian yang paling mudah kita jadikan energi itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada banyak bentuknya. Ada yang monosakarida ya. Monosakarida itu berarti bentuknya 1 ya. Terus ada disakarida. Kalau disakarida berarti monosakaridanya ada 2. Kemudian ada polisakarida. Kalau polisakarida berarti banyak, kompleks gitu bentuknya. Nah, kalau monosakarida itu contohnya apa? Galaktosa, fruktosa, glukosa, ya, laktosa itu apa namanya? Monosakarida.
Kalau disakarida apa? Disakarida. Oh juga lupa. Disakarida. Kemudian ada polisakarida. Nah, yang kita makan itu awalnya kan polisakarida ya. Kita makan tuh polisakarida, nasi itu. Kemudian akan dicerna oleh enzim amilase yang ada di lendir saliva ya. Nah, kemudian akan jadi disakarida di situ. Nah, kemudian akan kita telan menuju ke lambung, ke usus. Nah, di situ akan terjadi pemecahan disakarida menjadi monosakarida. Nah, seperti itu. Jadi pencernaan dalam tubuh itu sudah bertingkat ya. Jadi teman-teman bisa membedakan karbohidrat berdasarkan struktur kimianya. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Kemudian kalau lemak ada apa aja lemak itu? Bagian terkecilnya namanya apa? Asam lemak dan gliserol. Ya, itu bagian terkecil dari lemak. Kemudian kalau protein, bagian kecilnya namanya Asam amino. Ya, asam amino. Ya, bagus. Jadi itu ya, bagian-bagian kecilnya dari lemak, karbohidrat, protein, seperti itu. Kemudian karbohidrat sendiri itu pencernaannya ada beberapa nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya, karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat nih, metabolismenya, kalau karbohidrat bisa diubah jadi glukosa kan tadi melalui beberapa reaksi menjadi glukosa ya yang sudah dicerna di usus, kemudian diserap ya oleh usus. Nah, glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diubah menjadi pirufat. Nah, menjadi pirufat ini, asam pirufat ini, maka dia prosesnya namanya apa? Glikolisis. Glikolisis ya. Glikolisis itu ada 6 reaksi ya. Kemudian di sini ada gliseraldehid 3P. Nah, ini adalah persimpangan ya, persimpangan. Jadi lemak itu bisa masuk ke glikolisis. Bisa diubah jadi pirufat juga. Nah, lewat dia berubah jadi gliserol dulu ya. Lemaknya trigliserid ini berubah jadi gliserol, kemudian dia akan berubah jadi gliseraldehid, baru bisa masuk ke glikolisis. Dia akan menghasilkan ATP di situ. ATP-nya berapa? Nah, nanti biokimia dibuka lagi. Kemudian di sini ada asam pirufat. Asam pirufat ini sendiri, nah, ini diubah menjadi asil-CoA ya. Diubah jadi asil-CoA. Nah, pirufat berubah jadi asil-CoA ini namanya apa? Ini karbohidratnya hilang, berarti CO2-nya hilang, berarti namanya dekarboksilasi oksidatif. Ya, dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi karbonya hilang, makanya dekarboksilasi oksidatif. Kemudian di asil-CoA ini serbaguna ya, serbaguna. Dia bisa diubah jadi banyak hal ya. Salah satunya dia bisa diubah menjadi badan keton. Nih, badan keton. Badan keton ini adalah hasil kalau asetil CoA-nya ini bukan dari karbohidrat, bukan dari karbohidrat ya. Jadi dari lemak atau dari protein, dia itu cenderung bisa berubah jadi badan keton. Jadi asetil CoA ini nggak mesti masuk ke siklus Krebs ya. Karena kalau masuk ke siklus Krebs ini kan panjang banget deh reaksinya, lama gitu. Sampai sampai rantai transport elektron kan lama sekali ini.
reaksinya lama sekali. Nah, makanya dia milih jalan pintas aja. Hal yang bisa dimetabolisme tetapi cepat gitu, nggak lama. Nah, apa? Dia berubah jadi badan keton. Tapi badan keton ini ternyata dia nggak bisa dimanfaatkan oleh beberapa tubuh ya, beberapa organ tubuh. Salah satunya otak nggak bisa menerima badan keton. Kemudian sel darah merah itu nggak bisa menerima badan keton. Kalau sel darah merah kan dia nggak punya enzim-enzim. Kan sel darah merah nggak punya inti kan ya, nggak punya organel sel sama sekali. Punyanya membran doang. Nah, makanya dia nggak bisa mencerna badan keton. Makanya dia cuma bisa mencerna glukosa. Nah, itu astil CoA ya. Astil CoA kalau dia mau menimbulkan ATP yang banyak, dia harus masuk ke siklus asam sitrat ya atau siklus Krebs. Nah, tapi kalau dia mau menimbulkan energi dalam jumlah dalam waktu cepat, tapi jumlahnya sedikit, dia harus ke badan keton dulu. Nah, karena dia pengen menimbulkan dalam waktu lama, misalnya dia adalah seorang pelari maraton ya. Pelari maraton kan daripada pelari sprint, dia lebih butuh energi yang banyak dan dalam jangka waktu lama ya. Kalau pelari sprint, dia butuhnya energi yang cepat ya dan cepat, tapi dia sebentar doang ya. Jadi cepat, habis itu sudah berhenti. Tapi kalau maraton itu dia lama butuhnya ya dan dalam jumlah besar karena terus-menerus seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini dia masuk ke siklus asam sitrat ya. Nah, kemudian dia menghasilkan NADH, FADH sama ATP ya. Nah, kemudian FADH dan NADH dari siklus asam sitrat ini digunakan untuk rantai transport elektron ya. Oksidatif fosforilasi ini namanya rantai transport elektron. Rantai transport elektron dia akan membutuhkan namanya O2 ya. O2 baru dibutuhkan di sini ya, Dek. Jadi O2 itu dibutuhkannya di mana? Di rantai transport elektron. Oke. Kemudian di sini menimbulkan ATP yang banyak kalau udah rantai transport elektron itu. ATP-nya 32. Ada yang bilang 32,5, ada yang bilang 32, 36, yaitu tergantung bukunya pakai yang mana. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau glukosa itu melalui glikolisis ya, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus asam sitrat atau siklus Krebs, kemudian dia ke rantai transport elektron, ya, itu karbohidrat. Kalau lemak, nah dia bisa metabolisme lemak, dia berubah jadi gliserol dan asam lemak. Nah, di sana dia mengalami namanya beta oksidasi ya. Beta oksidasi sehingga asam lemaknya ini bisa berubah menjadi astil CoA. Ya. Beta oksidasi sehingga asam lemaknya bisa berubah jadi asil CoA. Nah, tetapi beberapa lemak ya, lemak kan banyak ya, asam palmitat, asam linoleat. Pokoknya asam terakhirnya at itu lemak ya. Asam lemak tersedia. Nah, mereka itu asam-asam lemak itu beberapa itu lebih cenderung ke badan keton ya. Nah, itu makanya ada namanya diet keto ya, Dek. Diet keto itu dia banyakin lemaknya. Banyakin lemaknya. Makannya banyakin lemaknya ya, karbohidratnya sedikit, lemaknya banyak. Nah, nanti metabolismenya lebih ke badan keton ini. Nah, kalau sebentar aja nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kelama-lamaan, nanti metabolismenya bisa terganggu ya. Jadi diet keto seharusnya
yang nggak semua lemak juga dibanyakin lemaknya juga gitu. Tapi diet itu kan harusnya yang seimbang. Jadi karbohidrat juga, protein juga, lemak juga, jangan cuma lemak aja. Nah, sekarang protein ya. Kalau tadi lemak tadi kan bisa berubah jadi reaksinya namanya beta oksidasi ya, beta oksidasi. Nah, kalau protein sekarang, kalau protein dia kan jadi monomernya protein yang terkecil namanya asam amino. Nah, asam amino ini di metabolisme dia asam amino protein itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya protein itu ada gugus NH3-nya, NH4-NH3-nya. Nah, itu dihilangkan ya. Itu namanya gugus amin ya, NH4-NH3. Nah, dihilangkan sehingga namanya deaminasi. Makanya protein itu reaksinya namanya deaminasi. Gugus aminnya dihilangkan. Kemudian dia bakal tergantung asam aminonya apa ya. Asam amino kan banyak. Ya, ada yang esensial, non esensial. Esensial sendiri ada non esensial ada 20 ya kalau nggak salah. Nah, terus tergantung asam amino aja apa, dia bisa berubah jadi asam pirufat ya. Bisa berubah jadi asetil CoA atau bisa berubah jadi asam oksaloasetat. Nah, kalau jadi pirufat ya nanti dia masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Kalau dia masuk ke asetil CoA bisa jadi badan keton ya, atau bisa ikut ke siklus Krebs. Kalau asam oksaloasetat pasti dia ikut siklus Krebs. Gitu ya. Jadi ini bagannya yang secara praktis menjelaskan ya. Nanti kalau ditanya karbohidrat yang memakai oksigen itu reaksi apa? Bisa jawab. Reaksi apa di metabolisme karbohidrat yang memakai oksigen? Apa, Dek? Reaksi apa yang memakai oksigen? Transport elektron. Ya, rantai transfer elektron, benar. Ya. Nah, jadi kalau ada rantai transfer elektronnya, artinya dia metabolismenya kalau pakai oksigen namanya Aerob. aerob ya. Nah, berarti kalau glikolisis, nah dia mungkin namanya anaerob ya. Kemudian kita masuk ke ini jantung ya. Sekarang jantung. Ini kan secara garis besar ya, metabolisme secara garis besar kayak gini. Oke. Nah, kalau jantung dia tuh bisa menerima apa saja sih? Nah, ini bisa menerima zat apa saja. Nah, bahannya apa saja? Nah, pertama glukosa, karbohidrat bisa nih ternyata. Kemudian dia bisa menerima asam laktat ya. Nah, di sini mungkin belum digambarkan ya. Asam laktat itu bisa berubah jadi asam pirufat. Asam laktat itu bisa berubah jadi asam pirufat. Nah, jadi reaksinya gini. Nah, jadi laktat itu juga bisa jadi sumber energinya jantung ya. Kemudian glukosa, kemudian ada asam lemak juga bisa jantung itu. Kemudian badan keton juga bisa. Artinya di sini apa? Jadi jantung itu bisa mengubah hampir semua bahan ya. Karbohidrat bisa, protein bisa, lemak bisa. Itu sangat beda dengan otak misalnya ya. Otak ini hanya bisa menerima glukosa nih. Jadi hanya bisa menerima glukosa. Nah, kalau dia menerima badan keton, dia nggak bisa ya. Atau bisa tapi jumlahnya hanya sedikit. Jadi tergantung dari glukosa. Ya. Makanya kalau kamu kekurangan glukosa kan puasa gitu nggak minum
makan glukosa, memang kamu bisa lipolisis ya, asam lemakmu, lemak-lemakmu bisa jadi cadangan energi ke organ-organ lain. Tapi otak nggak bisa. Otak itu membutuhkan glukosa. Makanya kamu ngantuk ya. Gitu. Karena sumber energinya glukosa doang. Ini nggak ada yang lain kan? Glukosa doang, ini glukosa. Kalau ini kan beda, jantung bisa glukosa, bisa laktat, bisa asam lemak, bisa badan keton yang dari protein tadi. Nah, jadi banyak sumber energinya. Bisa semua ya. Jadi nggak masalah. Saya ingin menekankan bahwa nutrien jantung itu bisa mengubah nutrien apapun seperti itu. Jadi nggak masalah. Mau kekurangan karbohidrat, dia masih bisa dari lemak. Mau kekurangan protein, dia masih punya karbohidrat bisa. Ya, jadi bisa apapun jantung itu. Jadi kekurangan bahan apapun nggak masalah. Tapi beda dengan otak, dengan sel darah merah. Dia kalau kekurangan glukosa, ya drop pasti, ya sumber energinya berkurang seperti itu. Nah, kalau jantung berbeda, dia bisa mengkonsumsi segala bentuk bahan. Itu yang ingin saya tekankan ya. Jadi dia aerobik ya, dependent O2 dan bisa mengolah berbagai sumber. Itu ya yang mau saya tekankan. Jantung bisa menerima sumber apa saja. A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak, D. Asam nukleat, E. Tidak semuanya. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Jantung bisa menerima bahan, bisa memetabolisme apa saja. A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak, E. Asam nukleat, D. Asam nukleat, E. Vitamin misalnya. Yang mana kamu pilih? E ya. Jadi vitamin kan bukan termasuk apa tadi? Makronutrien ya. Bukan termasuk makronutrien. Jadi otomatis sudah tersingkir duluan ya. Seperti itu. Ya, itu ya. Oke. Kemudian sekarang suplai oksigen ya. Nah, suplai oksigen. Jadi oksigennya jantung ya. Suplai oksigen jantung itu yang bermasalah di sini ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa metabolisme nutrien itu nggak bermasalah, jantung itu bisa ngambil dari semuanya, jadi nggak masalah. Tapi masalah jantung adalah di O2 ya, karena jantung itu sangat tergantung dari O2. Kenapa aku sangat tergantung dari O2? Karena mitokondria itu ya, pabrik energinya jantung itu ya, yang dimana di mitokondria itu terjadi rantai transport elektron ya, yang membutuhkan O2 berarti ya. Mitokondria itu butuh O2 buat rantai transport elektron. Nah, mitokondria itu menempati 40% dari volume otot jantung ya. Jadi 40%-nya ya itu mitokondria. Bayangin betapa beratnya kerja jantung ya, karena mitokondria itu kan adalah pabrik energi dari sel ya. Jadi otot jantung yang bekerja terus-menerus ternyata butuh energi yang sangat banyak karena mitokondria itu menempati 40% dari volumenya. Kemudian di situ juga ada namanya mioglobin ya. Mioglobin itu temannya hemoglobin lah ya. Nah, jadi dari kata-katanya hemoglobin dan mioglobin itu berarti dia bisa mengikat oksigen. Nah, jadi dia mioglobin itu adalah protein yang bisa mengikat oksigen. Nah, dan oksigen itu bisa dipakai dalam jumlah yang terbatas doang. Ya, jadi mioglobin tidak selamanya bisa mengcover ya. Kalau misalnya oksigennya berhenti, belum tentu mioglobin ini bisa mengcover dalam waktu yang lama ya. Bisa mengcover, cuman dalam waktu sebentar, 1, 2, 3 detik itu sudah habis itu nggak punya oksigen sama sekali. Itu contohnya ya. Jadi mioglobin ini cuma bisa
mioglobin memang punya cadangan oksigen, cuman sedikit doang. Ya. Jadi memang jantung ini butuh benar-benar O2. Masalahnya jantung itu di situ, ya. Kalau nggak dapat O2, kalau aliran darahnya nggak dapat, itu bukan masalah dia punya lemak, terus dia dia punya lemak, terus bisa mengkonsumsinya supaya tercukupi energinya, bukan. Tapi dia butuh O2-nya, ya. Dia butuh O2-nya karena sumber energinya itu yang paling dibutuhin itu O2, bukan makronutrien, ya. Makronutriennya bisa dari mana saja. Lemak bisa dipecah, bisa di mana saja. Tetapi O2 kalau kurang, nah itu udah masalah banget bagi jantung. Nah, di sini O2 ini kalau di jantung ada namanya supply and demand. Ya. Demand itu permintaan. Kalau supply itu supply itu memasok kebutuhan kayak gitu ya. Nah, kayak ekonomi ya. Jadi ada supply and demand. Nah, sama. Jadi pada waktu aktivitas kamu lari ya. Kalau kamu lari, berarti kan otot-ototmu bekerja semua ya. Kalau bekerja kan butuh oksigen ya supaya energinya diproduksi dalam jumlah besar kayak gitu. Rantai transport elektron tadi. Nah, maka kebutuhan oksigen tubuh itu meningkat ya, sehingga jantung harus bekerja keras untuk mengalirkan darah ke otot. Nah, jantung yang bekerja keras itu sendiri itu juga butuh oksigen ya. Jadi waktu jantung bekerja keras, dia juga butuh oksigen. Nah, oksigennya kebutuhannya meningkat ya karena dia harus bekerja memompanya keras. Nah, maka permintaannya meningkat. Nah, pada waktu aktivitas itu untuk meningkatkan jumlah oksigen ya, maka jantung akan berdenyut cepat ya. Jantung akan berdenyut cepat ya, HR-nya cepat, HR-nya bertambah. Ya, heart rate-nya bertambah, maka waktu diastoliknya tambah berkurang. Kenapa? Karena kalau jantung kan kemarin sistol dibanding diastol waktunya lebih banyak yang mana, Dek? Sistol apa diastol? Lebih banyak waktu mana? Ngisi atau Diastol, Dok. Ya, lebih banyak diastol ya, benar. Jadi diastol itu pengisian. Kalau ngisi kan butuh waktu ya. Kalau cuman mompa kan langsung 1 detik udah selesai. Tapi kalau ngisi kan harus mengembang, harus nunggu dia ngisi ya, ruang jantungnya keisi, baru kemudian dipompa. Nah kalau dia berdenyut cepat, maka yang berkurang adalah fase diastolnya ya, sehingga darah yang dipompa itu akan semakin sedikit. Nah, supply-nya semakin sedikit akhirnya. Kayak gitu. Padahal supply-nya harusnya banyak karena permintaannya banyak, supply-nya harusnya banyak. Tetapi karena heart rate-nya itu cepat ya, maka diastolnya sedikit, supply-nya jadi sedikit. Nah, untuk mengatasi itu, maka jantung harus memperbanyak supply-nya. Dengan cara apa? Vasodilatasi arteri koronaria ya. Karena kalau dia vasodilatasi, ya, pembuluh darahnya vasodilatasi, berarti aliran darahnya tambah banyak. Nah, makanya dia nanti akan memenuhi dari demand-nya tadi ya. Itu ya. Jadi vasodilatasi arteri koronaria adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dari oksigen tadi. Nah, caranya gimana untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan cara vasodilatasi tadi? Nah, ini. Jadi, peningkatan aktivitas metabolik sel otot jantung itu akan meningkatkan kebutuhan oksigen tadi, demand-nya meningkat. Nah, maka akan memacu sel otot jantung untuk mengeluarkan adenosin ya, adenosin. Adenosin ini dia adalah vasodilator ya, yang
memperlebar dari lumen pembuluh darah. Nah, kalau acidosin meningkat berarti lumen pembuluh darahnya besar. Nah, kemudian akan jadi vasodilatasi pembuluh koronaria. Kemudian kalau vasodilatasi berarti nanti aliran darahnya tambah banyak kan yang masuk. Kalau gotnya tambah besar kan berarti airnya tambah besar ya. Kalau gotnya kecil, alirannya kecil. Nah, jadi arteri koronaria yang besar, maka alirannya akan tambah banyak. Nah, sehingga kalau alirannya tambah banyak, berarti nanti demand-nya akan tercukupi. Ya. Kebutuhannya oksigen akan tercukupi. Nah, itu adalah cara jantung untuk memenuhi kebutuhan O2 ya selama aktivitas. Itu. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Ya, jadi yang saya bikin tekankan adalah menurut fungsional ya, jantung kita itu aliran darahnya butuh O2 sama nutrien. Yang nutrien itu jantung itu serbaguna, bisa semuanya. Jadi nggak masalah nutrien ini bukan masalah bagi jantung. Masalahnya adalah O2. Oke. Masalahnya adalah O2. Kenapa kok masalahnya O2? Karena jantung ini dependen sekali dengan O2, tergantung sekali dengan O2 ya. Karena dia volumenya saja 40%-nya adalah mitokondria. Nah, cara memenuhi kebutuhan O2-nya gimana? Ya, salah satu contoh waktu kita butuh O2 banyak adalah saat kita aktivitas ya. Karena jantung memompa lebih cepat ya. Berarti kan kontraksinya tambah banyak yang berkontraksi otot jantungnya ya, sehingga kebutuhan O2-nya meningkat. Nah, caranya dengan mengeluarkan adenosin tadi. Adenosin akan membuat arteri koronaria vasodilatasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan oksigen. Itu ya intinya. Nah, kemudian jantung itu mendapatkan ATP melalui metabolisme aerob tadi ya, sudah ya. Jadi kenapa kok aerob ya? Karena dia membutuhkan oksigen. Kemudian jantung tidak bisa menyerap O2 langsung dari rongganya ya. Karena endokardiumnya terendap air dan dinding jantung terlalu tebal untuk difusi O2. Karena jantung itu kan memompa darah ya, Dek. Mungkin kalian kepikiran kenapa kok jantung kekurangan oksigen ya? Padahal darah itu dari semua tubuh kan di jantung ya. Kenapa kok nggak diambil langsung aja diserot gitu sama jantungnya ya? Karena itu tadi ruang jantungnya sendiri itu kedap air, jadi nggak bisa nembus ke miokardium ya. Kan kamu sudah belajar ya, ada endokardium yang paling dalam, kemudian miokardium, otot jantungnya, kemudian paling luar namanya epikardium. Nah, kenapa kok O2-nya nggak bisa langsung diserap oleh jantung? Karena endokardiumnya itu kedap air ya. Yang kedua adalah dinding jantungnya itu terlalu tebal ya, Dek. Tebal banget di jantung tuh. Jadi kalaupun dia bisa meresap ya, Dek, kalaupun dia bisa meresap darahnya ke jantung. Nah, tapi dia nggak bisa mencapai otot jantung yang paling dalam atau yang paling luar ya. Nggak bisa mencapai miokardium yang di sampingnya epikardium tuh nggak bisa ya, karena terlalu tebal. Nah, kayak gitu. Jadi pertama karena endokardium kedap air, kedua karena dindingnya itu terlalu tebal otot jantung, jadi nggak bisa menyerap. Nah, tadi ada yang tanya, gimana Dek? Ada yang tanya tadi? Monggo, silakan. Kalau mau tanya, silakan. Atau ada di chat? Enggak ya. Nah, nanti kalau tanya langsung di chat aja bisa, atau langsung raise hand. Apa tadi ada raise hand. Kemudian saya lanjutkan lagi. Otot jantung menerima pasokan darah dari arteri koronaria selama diastul. Ya. Nah, ini gini. Jadi kenapa kok dia nggak menerima saat sistol? Ya, Dek? Kamu tahu sistol ya? Sistol kan mompa ya, Dek, darahnya. Mompa ke seluruh tubuh. Ya. Seluruh tubuh itu organ-organnya dapat darahnya itu waktu sistol kan ya. Masuk saat diastul. Kan saat sistol. Saat sistol kan dia
memompa darah sehingga bisa dialirkan ke organ-organ. Harusnya jantung sendiri pun juga dapat oksigennya itu saat sistol juga kan, dipompa. Harusnya arteri koronernya juga kan di samping aorta ascendens tuh deh. Nah, harusnya dia juga kepompa terus masuk ke arteri koroneria ya. Saat sistol harusnya ya. Karena saat itu darah dipompa. Nah, tetapi kok nggak saat sistol dia dapat otot jantungnya. Dapat apa? Dapat aliran darahnya otot jantung itu. Tapi malah diastol menerima apa aliran darahnya. Karena sebab-sebab berikut ya. Jadi selama sistol itu aliran darahnya berkurang ya. Sehingga lebih banyak diterima saat diastol. Kenapa? Karena miokardium itu menekan arteri koronaria ya. Kontraksi miokardium menekan arteri koronaria. Kamu udah tahu anatomi kan ya? Kalau arteri koronaria kan itu ada di luar jantung ya, Dek. Ada di luar jantung. Nah, pada saat kontraksi ya, itu kan dindingnya juga berkontraksi ya. Nah, berarti dia akan menekan arteri-arteri yang ada di samping-sampingnya. Sehingga nggak mungkin keisi. Kalau keisi pun nanti balik lagi gitu loh. Ya. Bisa dibayangin enggak? Jadi karena dia kontraksi ya. Karena dia kontraksi, nah maka dia juga menekan arteri koronarianya. Maka nggak mungkin arteri ini terisi. Mesti jadi sempit gitu kan karena tertekan, nggak bisa masuk. Nanti kalau dia udah mengembang ya, udah diastol, nah baru dia nanti masuk darahnya. Gitu ya. Jadi karena ada kontraksi miokardium yang menekan arteri koronaria tadi. Pertama. Yang kedua, karena katup aorta itu kalau sistolik itu terbuka kan, Dek ya. Kalau sistol kan ventrikelnya memompa darah ke seluruh tubuh atau memompa darah ke arteri pulmonal ya. Lewat aorta kan kalau dari ventrikel kiri itu memompa lewat aorta ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau dia memompa ke aorta berarti kan katup aorta harus membuka. Nah, padahal kalau kamu ingat anatominya, arteri koronaria itu ada di bagian pangkal dari aorta yang ascenden ya. Nah, maka dia akan tergencet ya terhadang oleh katup aorta ya. Padahal arteri koronarianya di sini ya. Sama di sini, kanan sama kiri. Nah, kalau dia membuka, dia malah tertutup nih aliran darahnya. Darahnya malah ke sana, yang di sini malah nggak ke alir. Ya. Kayak gitu. Kenapa kok aliran darah otot jantung itu dari arteri koronaria itu malah banyak pas diastol daripada pas sistol. Itu. Ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Kalau ini ada aorta apa namanya? Ascenden ya, ada aorta ascenden, dia akan mencabangkan arteri koronaria yang dekstra sama sinistra. Nah, kalau dia ada katupnya, Dek. Nah, kalau ventrikelnya memompa, darahnya kan ke aorta semua ya. Nah, katupnya juga membuka. Nah, pembukanya itu bakal menutupi dari arteri koronaria ini ya, sehingga dia waktu sistol malah nggak dapat banyak darah ya. Karena darahnya langsung ke arcus aorta, langsung ke aorta descendens gitu, nggak lewati arteri koronaria ya, karena dia malah tertutup oleh katup aorta. Itu kenapa kok jantung malah nggak menerima darah waktu sistol, tapi malah pas diastol. Di sisi lain dia bakal arteri koronaria ini bakal kegencet kalau waktu otot jantungnya kontraksi ya, jantungnya kontraksi malah arteri koronaria tergencet. Nah, maka pas dia relaksasi lah darah itu bisa mengalir melalui arteri koronaria. Itu ya. Nah, ini sedikit membahas anatominya ya. Jadi sebelah kanan itu ada right coronary artery ya. Cabangnya ada cabang konus, ada cabang sinoatrial ya. Kalau
kalian buka atlas ada cabang konus, ada cabang sinoatrial, sinoatrial apa itu? Anode ya. Kemudian di sini ada ramus marginalis ya. Kemudian di belakang dia bisa mempercabangkan ke belakang ya, namanya posterior descending artery ya. Arteri interventricularis posterior ya, itu berasal dari right coronary artery. Kemudian di sini left main coronary artery ya, atau namanya arteri coronary sinistra, itu bercabang jadi dua ya. LAD atau left anterior descending artery, atau bahasa latinnya arteri interventricularis yang anterior ya. Arteri interventricularis yang anterior. Nah, dan left circumflex artery atau arteri circumflexa. Ya. Arteri circumflexa ini bakal mau dari bagian lateral dan posterior. Kemudian kalau yang left anterior descending artery atau arteri interventricularis anterior, itu ada cabang septum ya, septum. Dia memperdarahi septum dari jantung. Ya, septum interatriale, septum interventriculare itu diperdarahi oleh septum ini. Kemudian ada arteri diagonalis. Kemudian ya itu ya, jadi left anterior descending artery. Nah, kalau left anterior descending artery ini dia menempati suatu cekungan di luar di dinding jantung. Namanya apa? Menempati suatu cekungan di dinding jantung, namanya ya. Sulcus interventricularis yang anterior. Ya. Kalau tadi yang posterior descending artery ini menempati sulcus interventriculare yang Posterior. Nah, terus yang right coronary artery dia menempati sulcus terminalis. Sulcus terminalis ya. Sulcus coronalis. Ya, terus coronarius ya. Coronarius, ya, benar. Gitu ya. Ingat-ingat lagi. Oke, ini adalah apa? Aliran arteri koronaria ya. Ini arteri koronaria ya. Saat sistol dia malah berkurang tekanannya ya. Nah, kalau pas diastol malah dia meningkat tekanannya. Jadi ngisinya itu malah pas diastol ya. Malah tingginya itu pas diastol. Nah, kalau pas sistol malah dia berkurang alirannya ya. Gitu ya. Kalau aorta dia malah meningkat kan alirannya waktu dia sistol, karena darahnya semuanya ke aorta. Nah, tapi pas diastol dia pasti berkurang ya. Tapi kalau yang arteri koronaria pas sistol, selain karena terhimpit dengan kontraksi dari jantung, otot jantung, dia juga mengalami penutupan dari katup aorta ya, sehingga tidak mendapatkan aliran darah. Makanya dia berkurang saat sistol. Pas diastol dia malah dapat aliran darah banyak ya. 30%, ini 70%. Nah, itu ya. Ya, jadi itu adalah aliran jantung. Aliran arteri koronaria. Kemudian sekarang kita masuk ke mekanisme penyakit jantung koroner ya. Jadi
penyakit jantung koroner itu adalah saat di mana arteri koronaria itu tidak mendapatkan cukup aliran darah ya. Apabila arteri koroner tidak mendapatkan cukup aliran darah, namanya penyakit jantung koroner ya. Nah, itu ada beberapa yang mendasari. Pertama spasme vaskuler ya. Spasme itu apa ya? Kaku ya. Kontraksi gitu. Nah, kalau ototmu kaku, namanya spasme. Nah, bayangin kalau pembuluh darah kaku ya. Kalau pembuluh darah kaku, jadinya apa? Vasokonstriksi ya. Kalau vasokonstriksi berarti nggak ada aliran darah yang masuk nanti ya. Nah, makanya spasme ini bisa menimbulkan penyakit jantung koroner ya. Jadi aliran darah arteri koronernya bakal berkurang. Padahal jantung butuh banget O2. Nah, kemudian ada yang namanya aterosklerosis. Ya. Kalau aterosklerosis ini berarti ada penyempitan pembuluh darah ya, karena timbulan lemak. Aterosklerosis ini adalah penyempitan pembuluh darah karena timbulan lemak. Oke. Jadi bedanya spasme vaskuler sama aterosklerosis adalah kalau spasme vaskuler itu dia ototnya yang berkontraksi ya. Kalau otot berkontraksi, dia bisa relaksasi kan ya. Artinya, kalau cuma spasme vaskuler, berarti bisa vasodilatasi lagi kan. Maksudnya bisa balik lagi ke yang semula. Spasme itu cuma sementara kayak gitu. Cuman kayak kenceng sementara, terus habis itu longgar lagi. Nah, beda sama aterosklerosis. Dia adalah timbunan lemak. Kalau timbunan lemak kan hilangnya nggak bisa begitu saja. Nah, makanya aterosklerosis ini tidak bisa balik lagi. Namanya irreversible. Kalau spasme vaskuler, dia reversible, bisa balik lagi ke normal. Tapi kalau aterosklerosis, dia irreversible, tidak bisa balik lagi ke normal. Namanya aterosklerosis. Namanya irreversible ya. Kemudian ada namanya tromboemboli. Nah, kalau tromboemboli ini arteri koronernya tidak mendapat oksigen karena dia tersumbat ya. Tersumbat oleh trombus yang menggelinding di sepanjang aliran darah dan kemudian mencapai pembuluh darah terkecil. Pembuluh darah terkecil di jantung apa? Ya arteri koronaria, makanya jadi sakit jantung. Nah, kalau tromboemboli ini ada di otak ya, arteri yang terkecil di otak, nah, nanti jadinya stroke. Ya. Kalau dia nanti arteri terkecil di ekstremitas, ya, namanya nanti iskemia dari tungkai. Jadi gitu ya. Kalau dia nanti ke ginjal, nah nanti jadi gagal ginjal. Nanti ke mana? Ke retina, ke mata. Nah, nanti jadinya buta dia. Matanya nggak dapat aliran darah. Kayak gitu ya. Jadi spasme ini sifatnya irreversible. Kalau aterosklerosis itu maaf. Yang spasme vaskuler sifatnya reversible, bisa balik lagi ke normal. Kalau aterosklerosis dia irreversible, dia nggak bisa balik lagi ke normal. Kalau tromboemboli tadi ada yang gelinding tadi, ya selama itu gelindingnya hilang, ya bisa balik lagi ke normal. Tapi kalau dindingnya itu masih ada, menyumbat, ya tetap aja aliran darahnya nggak bisa sampai ke jaringan. Langsung aja. Udah jam 3 ya, jadi ini kita pending setengah jam ya. Silakan keluar, nanti jam 15 berapa ya? 15.20 lah ya, biar nggak kesorean. 15.20 nanti adik-adik silakan gabung lagi, ya. 15.20 silakan gabung lagi. Ini silakan istirahat sholat asar. Ya. Nanti kita mulai sekitar 15.30 atau 15.25 kayak gitu. 15.25 kita mulai. Ya, terima kasih. Kita rehat sholat dulu.
Kalau mau keluar nggak apa-apa, nanti gabung lagi.